Kembalinya Dewa Perang, bab 1821-1830. Novel Tun. Levi terkekeh. Mengangguk kepalanya berulang kali, Landon tergagap, ya, jangan biarkan salah satu dari mereka hidup. Dia mengirim tatapan maut ke Trenton dan yang lainnya. Hanya mereka yang tahu bahwa dia telah berjanji setia kepada Levi sekarang. Selama mereka pergi, dia masih memiliki kesempatan untuk menebus dirinya sendiri di masa depan. Namun, jika mereka membocorkan ini kepada Tuan dan keluarganya, dia tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahnya lagi. Karena itu, dia ingin menggunakan Levi untuk menyingkirkan mereka. Tentu saja, niatnya tidak luput dari perhatian Josephine dan yang lainnya. Jika aku membunuh mereka semua, bukankah aku harus memasukkanmu juga? Levi membuat pernyataan mengejutkan yang membuat punggung Landon merinding. Dengan panik, Landon mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Tidak, tentu saja tidak. Tuan Levi, aku sekarang adalah salah satu pengikutmu. Membunuh. Tidak mungkin Levi akan memberikan kesempatan kepada bajingan seperti dia. Itu hanya akan menciptakan lebih banyak masalah untuk membiarkan dia hidup. Tuan Levi. Tidak peduli seberapa banyak Landon menangis, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengubah situasi. Bang! Akhirnya, Landon jatuh ke tanah setelah ditembak oleh panah. Trenton dan yang lainnya ngeri. Memang benar bahwa Levi membunuh tanpa mengedipkan mata. Tuan Levi, apa yang harus kita lakukan dengan sisanya? Haruskah kita membunuh mereka juga? Tanya salah satu pengikutnya. Mereka yang pernah berdiri dengan Landon menahan napas sambil menunggu putusan. Siapa yang tidak takut mati, apalagi jika harus mati begitu mengenaskan. Apalagi mereka masih muda. Mata semua orang kembali ke Levi saat mereka mengantisipasi keputusannya. Pria itu memandang Josephine, Yasmin, dan yang lainnya, dan sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman saat dia menyusun rencana di kepalanya. Bawa orang-orang ini pergi dulu. Aku akan memberikan perintahnya nanti. Tatapan yang dia berikan pada mereka sepertinya telah berubah dari sebelumnya. Seolah-olah dia tertarik pada mereka. Orang tua dari para pejuang yang saleh ini membesarkan mereka untuk berpikir bahwa mereka yang berasal dari kekuatan jahat adalah monster. Ditanamkan dalam diri mereka bahwa para penjahat itu berbeda dan memiliki keberadaan yang jahat. Karena Levi adalah pewaris Viridimen, wajar jika dia tertarik pada mereka. Kami telah menjadi mangsa serigala. Apa yang harus kita lakukan? Bunuh aku tidak takut mati, tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun padaku. Josephine memprotes dan menegakkan dirinya agar tampak menantang. Levi tercengang. Apa yang dia pikirkan? Dia pikir aku siapa? Wanita ini memang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Kenapa dia pikir aku akan menyukai dia? Levi memutar matanya dan memerintahkan, bawa mereka pergi, dan ayo segera pergi dari sini. Satu demi satu, lawan mereka dibawa pergi. Levi bisa merasakan bahwa ada orang-orang di dekatnya yang merupakan bagian dari The Cardinal Hall dan Eragon. Dengan cepat, Levi pergi bersama para pengikutnya. Beberapa saat kemudian, Kaiden dan yang lainnya dari The Cardinal Hall tiba di tempat yang sama. Kami selangkah di belakang. Kaiden sangat marah. Yang mereka lihat hanyalah lautan mayat, dan Landon ada di antara mereka. Dia adalah Landon, yang menempati peringkat ke-15 dalam daftar batu. Aku tidak akan membiarkan monster-monster itu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yabes menggeram. Pejuang daftar batu lainnya dan yang lainnya tidak ditemukan. Aku khawatir para pengikut iblis berapi-api membawa mereka pergi. Salah satu pria melaporkan. Mereka mungkin tidak jauh dari sini. Mari kita cari. Begitu pengikut iblis berapi-api bertemu Levi, akan ada konsekuensi yang mengerikan. Beberapa saat kemudian, berita itu menyebar, dan konflik antara yang benar dan yang jahat semakin meningkat. Sementara itu, Levi telah memimpin para pengikutnya ke suatu tempat yang tidak jauh. Karena mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk melarikan diri dan bersembunyi, musuh mereka tidak dapat menemukan mereka dengan mudah. Levi menginterogasi, apakah kamu terburu-buru ke sini karena kamu mendengar berita itu? Ya, seseorang memperingatkan kita. Menggosok dagunya, Levi bergumam, sepertinya seseorang melakukan ini dengan sengaja. Mereka ingin Anda bertemu dengan kelompok lain dan bertarung habis-habisan. Josephine dan yang lainnya mendengar kata-katanya dari jauh tetapi bingung dengan apa yang dia katakan. Kirimkan berita dengan cepat bahwa saya mengumpulkan semua pengikut saya bersama-sama. Butuh beberapa saat sebelum Levi membuat keputusan. Para pengikutnya mengerti apa yang dia maksud. Dia ingin menyatukan kembali semua pengikutnya. Namun, itu sulit dipercaya. Jika Levi bisa mengumpulkan mereka semua, mereka tidak akan terkalahkan dan menjadi ancaman bagi Erudia. Tidak. Meskipun Josephine dan yang lainnya ingin menghentikannya, tidak mungkin mereka bisa. Begitu Levi mengirimkan pesan ini, semua pengikut Viridimen pasti akan bergegas ke sini. Mereka tidak akan membuang waktu sedetik pun atau peduli dengan harga yang harus dibayar jika mereka dapat melayani tuan mereka. Akhir dunia semakin dekat. Levi, jangan khawatir, Anda tidak akan pernah bisa mengumpulkan semua pengikut Viridimen. Prajurit Aula Kardinal dan Daftar Permata tidak akan melepaskanmu. Josephine mencibir. Daftar Permata diberi peringkat yang adil. Karena kamu hanya berada di peringkat ke-6, masih ada 5 orang yang bisa menjatuhkanmu. Petik 2. Trenton dan yang lainnya juga menambahkan karena tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mengejeknya dalam situasi ini. Sambil terkekeh, Levi mengangkat bahu. Kita akan menunggu dan melihat kalau begitu. Anda. Josephine dan yang lainnya marah. Kata-kata mereka tidak berpengaruh pada Levi.
Lakukan persiapan terlebih dahulu sementara aku memikirkan di mana kita semua harus bertemu. Levi menyentuh dagunya dan memikirkannya. Dia harus memilih lokasi yang cocok untuk mengumpulkan semua pengikut. Begitu berita itu keluar, The Cardinal Hall juga akan tahu. Jika mereka datang, mereka bisa menangkap mereka semua sekaligus. Karena itu, lokasinya sangat penting, dan ada banyak sudut yang harus dia pertimbangkan. Selama waktu itu, anggota The Cardinal Hall, Eragon, dan organisasi lain di Erudia sedang mencari-cari Levi. Sehari telah berlalu, namun mereka tidak tahu kemana dia pergi. Sepertinya dia menghilang tanpa jejak. Bukan saja mereka tidak dapat menemukannya, tetapi juga aneh bahwa tidak ada jejak yang tertinggal. Ada yang tidak beres. Meskipun Levi sangat terampil dan akan sulit ditemukan, kami telah mengirim begitu banyak orang untuk mencarinya. Olah Kardinal telah mengeluarkan prajurit terbaik mereka untuk menemukannya. Namun, mereka tidak menemukan apapun. Pasti ada yang salah. Mungkin, Levi tidak bekerja sendiri. Dia mungkin mendapat bantuan dari tempat lain. Bagaimanapun, ia memiliki banyak bawahan dan murid. Saya sarankan kita melacak dan membawa mereka di bawah kendali kita sehingga mereka tidak bisa melakukan hal lain. Kemudian, Levi tidak akan dapat menerima berita apapun. Setelah The Cardinal Hall mengirim perintah, mereka mengizinkan Dragonite untuk mengambil tindakan bersama. Yang terakhir bekerja sama dengan mereka tanpa syarat. Segera, mereka menemukan Floyd dan murid-murid Levi lainnya. Pertama, mereka harus menghentikan semua yang mereka lakukan, dan Dragonite akan memantau tindakan mereka selanjutnya. Selain itu, mereka menguasai resimen 5 perang besar. Operasi ini mencari hampir semua hal yang berhubungan dengan Levi. Akhirnya, mereka mengunci West Sky Lord of the Calamity dan membubarkan semua tim intelijen. Sangat jarang operasi skala seperti itu terjadi dalam sehari. Kita akan lihat bagaimana Levi bisa kabur kali ini. Yang membuat mereka kecewa, itu tidak berdampak pada Levi karena tim of Secret Warriors-nya masih ada. Jika dia menginginkan informasi, dia masih memiliki akses ke mereka. Selain itu, dia mengendalikan begitu banyak pengikut Fury Demon sekarang. Oleh karena itu, kecerdasan yang dia terima, dan kekuatan yang dia miliki, ditingkatkan dalam setiap aspek. Saat itu, Jared telah tiba di Northampton. Meskipun dia bebas berkeliaran di basis pelatihan Gamma Tech, dia terbatas pada area itu. Sekarang, dia memiliki kebebasan untuk pergi kemanapun dia mau, dan tidak ada seorang pun di sana yang menghalangi jalannya. Tuan, Aula Kardinal mengurung Zoe dan keluarganya. Apa yang harus kita lakukan? Bawahannya bertanya. Jared mencibir, tentu saja kita akan masuk dan membawanya pergi. Dengan itu, Jared berjalan menuju Manor secara langsung. Prajurit Aula Kardinal segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Jared. Beberapa dari mereka segera bergegas menuju Jared untuk menanyainya. Bibir Jared melengkung membentuk senyum licik. Saat berikutnya, para prajurit runtuh di tanah satu persatu. Mereka telah kehilangan kesadaran mereka tetapi masih hidup. Dengan kekuatannya, Jared bisa memanipulasi pikiran orang sesuai keinginannya, termasuk membuat orang tertidur. Meskipun demikian, kekuatannya tidak bekerja pada prajurit dari kelas yang lebih tinggi. Bagaimanapun, para prajurit berkemauan keras cukup untuk melawan kekuatan Jared dengan kekuatan mereka. Sementara Jared terus berjalan, semua orang pingsan dan tertidur. Orang awam akan berpikir bahwa Jared adalah dewa, karena kekuatan supernaturalnya sama misteriusnya dengan kekuatan dewa di film-film fiksi ilmiah. Namun, tidak ada yang tahu bahwa dia memperoleh kekuatan melalui eksperimen. Zoe terkejut melihat Jared setelah dia tiba di Manor tanpa hambatan. Benar, tidak ada yang bisa menerobos masuk karena tempat ini dijaga ketat. Bagaimana Jared masuk? Selain itu, dia tampak berbeda hari ini, karena tatapannya menakutkan dan sombong. Sudah lama, Jared menyapa sambil tersenyum. Bagaimana Anda bisa masuk ke sini? Zoe panik. Saya langsung masuk ke tempat ini. Yah, tidak ada yang bisa menghentikanku memasuki tempat manapun yang aku inginkan. Petik 2. Setelah Jared selesai, dia menggunakan energinya untuk menarik pelayan keluarga Lopez tanpa menyentuhnya. Saat berikutnya, tubuh pelayan itu hancur dan binasa. Zoe dan semua orang yang menyaksikannya tidak percaya apa yang baru saja mereka lihat. Bukankah Jared orang biasa? Bagaimana dia melakukannya? Namun, Jared yang seperti dewa jauh lebih menakutkan daripada banyak seniman bela diri. Terlepas dari kehebatannya, Zoe masih menggigil saat dia menghadapi Jared. Jared terlihat seperti dewa yang tidak pernah bisa dihentikan. Aku benci mengatakan ini, tapi aku sekuat itu sekarang. Juga, saya lupa memberitahu Anda bahwa saya memodifikasi diri saya melalui eksperimen. Petik 2. Jared berhenti sejenak dan menambahkan, bagiku, yang disebut seniman bela diri adalah orang barbar yang berotot. Mereka adalah simpanse dan monyet di hadapan teknologi modern. Dia tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. Namun, dia memang memiliki kemampuan untuk mengejek kita. Saat Jared mengamati Zoe, dia merasa perasaannya terhadap Zoe sudah tidak ada lagi. Pada saat itu, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah tentang bagaimana membalas dendam padanya. Dengan kata lain, dia tidak mencintai Zoe lagi. Kenapa kamu di sini? Zoe gemetar saat dia menatap Jared. Aku dengar Levi telah menjadi iblis besar. Kalau begitu, aku harus melenyapkannya demi kebaikan orang-orang yang lebih besar. Lagi pula, kamu ditakdirkan untuk menjadi milikku dan tidak bisa lari dariku. Zoe langsung menolak, tidak mungkin. Aku tidak akan pernah pergi bersamamu.
Anda tidak memiliki suara dalam hal ini. Sebaliknya, Anda akan mengikuti saya dengan sukarela. Hahaha. Jared siap untuk melakukan eksperimen pada Zoe untuk menjadikannya sebagai bonekanya. Hati Zoe dicekam ngeri saat mendengarnya. Pada saat itu, dia benar-benar merasa bahwa Jared seperti iblis baginya. Levi, kamu tidak pernah berharap itu terjadi padamu, kan? Jared tertawa senang. Segera, Four Powerman tiba dengan lebih dari 100 prajurit dari Aula Kardinal. Kamu siapa? Apa yang kamu inginkan? Geralt berteriak sambil memelototi Jared. Semuanya, tolong jangan salah paham. Aku di sini untuk mengalahkan Levi. Mereka tidak mati tapi hanya tidur. Jared menjelaskan sambil tersenyum. Setelah Jared melambaikan tangannya, para prajurit dari Aula Kardinal akhirnya terbangun. Yakinlah bahwa aku hanya ingin bergabung dengan tim untuk melenyapkan Levi. Jared tersenyum tipis. Apakah dia ahli teknik magis? Kaiden dan yang lainnya menatapnya dengan ketakutan. Kekuatan yang ditunjukkan Jared menunjukkan bahwa dia adalah ahli teknik magis. Dia bisa mengendalikan pikiran orang dengan membuat mereka tidur atau membangunkan mereka sesuai keinginannya. Rumor mengatakan bahwa ahli teknik magis bisa membunuh siapapun tanpa menunjukkan wajahnya. Selain itu, mereka dapat mengendalikan pikiran semua manusia dan hewan dan membunuh mereka dari jarak ribuan mil. Oleh karena itu, Kaiden dan yang lainnya benar-benar tercengang. Penguasa teknik magis itu langka dan menakutkan. Selain Einar, ada 3 ahli teknik magis yang ada di daftar permata, salah satunya bahkan berada di peringkat 3 besar. Meskipun dunia teknik magis tidak sekaya dunia seni bela diri, tidak ada yang berani meremehkan mereka yang berasal dari yang pertama. Oleh karena itu, Kaiden dan yang lainnya terkesan dengan kehebatan Jared. Saya minta maaf karena menerobos masuk untuk menunjukkan kepada kalian apa yang saya miliki. Jared tertawa terbahak-bahak begitu dia selesai. Dengan partisipasi Anda, kami akan tumbuh lebih kuat dan dapat mengalahkan Levi dengan nyenyak. Kata Kaiden sambil tersenyum. Siapa yang akan menolak master teknik magis dari menawarkan bantuannya? Yang terpenting, dia memang kuat. Saat Zoe menjadi gugup, dia berpikir untuk mengekspos Jared tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Saya tidak bisa mengatakan bahwa Jared memiliki niat buruk karena dia ingin membunuh Levi. Maksudku, semua orang di sini ingin membunuh Levi. Setelah mendengar bahwa Jared ingin melenyapkan Levi, semua orang menerima Jared tanpa memverifikasi identitasnya. Ke Aula Kardinal di Erudia, siapapun yang memiliki tujuan yang sama, menghilangkan Levi, secara otomatis akan menjadi temannya. Besar, selamat datang Pak, kami semua membutuhkan bantuanmu, Kaiden berkata dengan datar. Tidak masalah, lagi pula, aku berkewajiban untuk berurusan dengan Levi. Silakan hubungi saya setelah Anda menerima berita tentang dia. Juga, aku akan terus mencarinya sendiri. Jared berjanji. Itu kabar baik, tim kami tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan partisipasi Anda, saya yakin ini masalah waktu bagi kita untuk menangkap Levi. Kaiden dan yang lainnya menanggapi dengan seringai di wajah mereka. Ketika Jared bertanya mengapa mereka mengawasi Zoe, Kaiden menjelaskan alasannya kepadanya dengan lugas. Kemudian, Jared mengusulkan, tolong serahkan dia padaku jika kamu mempercayaiku. Aku berjanji untuk selalu mengawasinya. Ketika Zoe ingin mengatakan sesuatu, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ternyata Jared menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan suaranya sementara. Merasa beberapa dari mereka ragu-ragu, Jared mencibir, apakah kamu yakin bisa menghentikanku jika aku ingin menyakitinya? Kaiden dan yang lainnya tersadar seolah-olah mereka tiba-tiba tercerahkan. Jika tuannya ingin menyakiti Zoe, toh tidak ada yang bisa menghentikannya. Selain itu, jika dia bisa mengawasi Zoe, kita bisa mengalihkan fokus dan sumber daya kita ke hal-hal penting lainnya. Tidak masalah, terima kasih Tuan. Setelah menimbang pro dan kontra, mereka memutuskan untuk meninggalkan Zoe ke Jared. Begitu Jared menangkap Zoe dan yang lainnya, dia berkata dengan senyum jahat, jangan khawatir. Aku tidak akan menyentuhmu sebelum Levi mati. Seluruh dunia seni bela diri Erudia sedang mencari Levi. Sementara itu, negara lain juga mulai beraksi. Pertama, Zarain akhirnya muncul setelah terdiam cukup lama. Ini berkolaborasi dengan banyak negara dan aktor internasional untuk mengecam iblis besar, Levi. Meskipun The Cardinal House Dragonites tidak pernah berpikir Zarain akan campur tangan, mereka tidak punya alasan untuk menolak bantuannya. Pembenaran yang diberikan oleh Zarain dan kekuatan lainnya sederhana, Levi akan menjadi bencana tidak hanya bagi Erudia tetapi juga negara dan wilayah lain begitu dia tumbuh lebih kuat. Dengan kata lain, Levi bukanlah kesengsaraan bagi Erudia saja tetapi seluruh dunia. Karena itu, semua orang harus bersatu untuk melenyapkan iblis. Meskipun demikian, dalang dibaliknya adalah Bruce. Dengan alasan yang sempurna dan sah untuk melenyapkan Levi, dia percaya dia akhirnya bisa menghilangkan rasa malunya dan memasuki Erudia. Sejak Zarain membuat proposal, telah menerima dukungan luar biasa dari banyak kekuatan dan mendapat dukungan dari banyak negara. Banyak orang telah lama menganggap Levi sebagai duri dalam daging. Identitasnya sebagai Raja Mahkota Erudia merupakan ancaman besar bagi negara lain. Kehadirannya membuat yang lain merasa tertindas dan tertekan. Niat membunuh terus merayapi mereka, mendesak mereka untuk bertindak di bawah tekanan, tetapi mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sekarang setelah insiden yang tidak diinginkan menimpa Levi, mereka langsung tahu bahwa itu adalah kesempatan emas mereka untuk bertindak. Tidak masuk akal bahwa The Cardinal Hall berpikir bahwa pasukan asing utama akan berjuang untuk merekrut Levi. Itu menunjukkan betapa sedikit yang diketahui The Cardinal Hall tentang Levi.
Sebaliknya, saingan Levi, Bruce dan geng, tampaknya adalah mereka yang paling memahaminya. Mereka tegas bahwa Levi sedang dijebak. Tanpa ragu, mereka sangat percaya bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang akan membahayakan Erudia. Karena itu, Bruce tidak akan menyerah pada waktu yang tepat untuk menyingkirkan Levi. Hampir tidak mungkin bagi Dragonites untuk menghentikan mereka karena pembenaran mereka sempurna. Tidak ada cara bagi siapapun untuk menolak tawaran menggiurkan seperti itu. Olah Kardinal berpikir bahwa itu adalah ide hebat yang berkontribusi terhadap keuntungan mereka. Pertama, mereka tidak akan merekrut Levi. Kedua, mereka akan mengepung Levi dengan peningkatan tenaga. Setelah menerima izin untuk melakukannya, Bruce secara strategis mengumpulkan sebanyak mungkin master dan profesional. Rencananya adalah untuk memimpin semua elit itu ke Erudia dan mengepung Levi dalam waktu 1 hari. Karena keseriusan masalah ini, semua kekuatan bergandengan tangan membentuk koalisi untuk membanjiri Levi dan rakyatnya. Akibatnya, semua mantan pasukan Levi jatuh di bawah kendali mereka. Raisonia benar-benar bingung ketika mereka mengetahui bahwa Bruce sedang membangun kampanye pengepungan internasional. Meskipun yang terbaik adalah menimbulkan masalah dan membuatnya sebesar mungkin, ada sesuatu yang terasa aneh. Sebelumnya, Raisonia mencurigai Bruce dan komplotannya menculik Forlevia. Namun, ternyata Bruce berencana menyerang Levi. Mempertimbangkan pergantian peristiwa, Raisonia tidak tahu siapa yang sebenarnya menangkap Forlevia. Bagaimanapun, prioritas mereka saat ini adalah untuk mengintensifkan masalah dan mengorbankan keselamatan Forlevia, sayangnya. Sementara itu, Jared membawa Zoe dan yang lainnya kembali ke basis pelatihan Gamatech. Aku akan segera melakukan eksperimen pada Zoe. Apakah Anda menantikan saya memiliki kekuatan besar dan memiliki semuanya untuk diri saya sendiri? Jared tertawa terbahak-bahak. Kamu iblis, kamu monster, teriak Zoe. Itu benar, sebenarnya, aku bukan manusia. Jared tertawa terbahak-bahak mendengar ucapannya. Tubuhnya telah menjadi pembawa energi murni. Secara teknis, dia bukan lagi manusia. Anda. Kunci mereka bersama dengan Winona. Aku akan berurusan dengan Levi. Melihat betapa kurang ajarnya Jared, para elit di Gamatech mulai menyesali keputusan mereka. Mengapa kita tidak membiarkan Levi menebasnya menjadi beberapa bagian? Mengapa kita membawanya kembali? Apa yang telah dikatakan orang lain kepada kita? Terlepas dari peringatan sebelumnya yang diterima, mereka bersikeras membawa Jared kembali. Sedikit yang mereka tahu bahwa memelihara harimau berarti mengundang malapetaka atas diri mereka sendiri. Sayangnya, mereka tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Mereka telah menyaksikan betapa kuatnya Jared. Siapa yang bisa menghentikannya? Tidak ada yang mampu mengakhiri hidupnya karena dia sekarang adalah pembawa energi murni. Winona berbisik kepada Zoe, apakah kamu tahu di mana Levi? Tidak, aku tidak. Zoe menggelengkan kepalanya. Levi satu-satunya harapan kami untuk menghentikan monster ini. Ancaman yang dikirim Jared kepada kita semua lebih besar daripada gabungan apapun. Petik 2. Zoe merasa sangat putus asa, tapi Levi belum menghubungiku sejak kejadian itu. Sambil mendesah, Winona tenggelam dalam pikiran yang dalam dengan tangannya mengacak-acak rambutnya. Saat itu, Jared meninggalkan markas untuk koalisi yang bertujuan untuk menemukan Levi. Pada saat yang sama, Levi sedang menyelesaikan rencana besarnya dengan orang-orangnya. Kita tidak akan bisa melarikan diri, bagaimanapun juga. Jadi, kita mungkin juga menghadapi mereka secara langsung. Umumkan ini segera, aku, Levi Garrison, akan menunggu mereka di Terragon Hill. Levi membuat pernyataan berani untuk memanggil kematian. Dalam waktu singkat, Erudia gempar. Bab 1826. Mata Josephine dan Trenton dipenuhi ketakutan. Mereka tahu persis apa maksud dari pemanggilan itu. Perang yang belum pernah terjadi sebelumnya memberi isyarat. Tidak peduli siapa yang menang, kedua belah pihak akan menderita kerugian yang luar biasa dan konsekuensi yang merugikan, terutama dalam dunia seni bela diri di Erudia. Namun, mereka lumpuh. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan episode mengerikan itu terungkap di depan mata mereka. Segera setelah pewaris Viridimen, Levi, melepaskan panggilannya, seluruh Erudia mengamuk. Para pengikut Viridimen itu, yang telah berlarian seperti ayam tanpa kepala, sangat senang. Mereka termasuk di antara daftar panjang orang-orang seperti The Cardinal Hall dan faksi-faksi lainnya, yang sibuk mencari-cari Levi, tetapi tidak berhasil. Sekarang mereka telah menerima berita dari Levi, para pengikut mulai muncul dari mana-mana, menuju Terragon Hill. Seperti sekelompok orang gila radikal, mereka mempertaruhkan semua yang mereka miliki untuk memulai perjalanan mereka. Bahkan ketika mereka menghadapi penyergapan atau tantangan di jalan, mereka mencoba yang terbaik untuk menghindari terlibat dalam pertempuran yang tidak perlu sebanyak yang mereka bisa, demi melihat pewaris Viridimen lebih cepat. Konvergen pronto, bagaimanapun caranya. Siapapun yang berani menghalangi kita, jangan tunjukkan belas kasihan kepada mereka. Pengikut Big Demon menjadi histeris. Pemanggilan Levi bukanlah sebuah rahasia. Itu diumumkan ke seluruh dunia, karenanya tidak ada satu jiwa pun yang tidak diperbarui tentangnya. Fraksi di Raisonia tercengang. Awalnya, mereka ingin memanfaatkan pengikut iblis api untuk membuat kekacauan di Erudia, untuk melemahkan pengaruh dunia seni bela diri. Dengan pernyataan tiba-tiba Levi, rencana mereka hancur. Mereka tidak lagi mampu memanipulasi pengikut iblis besar untuk membuka jalan bagi mereka. Ini bukan hal yang baik untuk kita. Ironisnya, The Cardinal Hall dan faksi lainnya berseri-seri saat menerima panggilan.
Padahal pengumuman Levi menarik semua pengikut Big Demon untuk muncul. Itu juga mengekspos lokasinya saat ini. Pada dasarnya, itu mengumpulkan semua pengikut iblis api di satu tempat dan memudahkan orang lain untuk merebut mereka semua sekaligus. Ini menghemat waktu dan kesulitan kami untuk mencarinya satu persatu. Tanpa basa-basi lagi, The Cardinal Hall mengeluarkan perintah untuk seluruh dunia seni bela diri di Erudia untuk menahan kuda mereka. Mereka diminta untuk melepaskan pengikut iblis api jika mereka pernah melihatnya. Tujuan utama Aula Kardinal adalah untuk mendorong sebanyak mungkin pengikut untuk berkumpul dengan Levi. Lepaskan mandat lain untuk membuat semua orang yang mengepung Levi berkumpul di Terragon Hill sekaligus. Mereka harus mematuhi perintah The Cardinal Hall. Instruksi berlanjut, selain itu, kami membutuhkan pasukan terkuat untuk mewakili kami. Tidak mudah menghadapi Levi dan para penjahat yang masih hidup. Itu terus dan terus, suruh Eragon mengirim petarung terbaik mereka untuk bergabung dengan kami menangkap Levi. Selain itu, panggil para pejuang dari daftar permata dan daftar batu untuk memberikan kontribusi mereka juga. Setelah menemukan tempat persembunyian Levi, The Cardinal Hall menyusun rencana terperinci, yang melibatkan semua prajurit brilian yang pernah mereka kirim. Di antara nama-nama yang muncul di daftar undangan adalah Jared yang terkenal dan koalisi yang didirikan oleh Bruce. Setiap faksi berangkat menuju Terragon Hill, pertempuran eksplosif yang belum pernah dialami siapapun akan segera dimulai. Beberapa jam setelah pengumuman Levi menjadi viral, banyak pengikut Viridimen telah tiba di tujuan yang paling didambakan. Meskipun pasukannya terus bertambah, Levi tidak terlihat terlalu senang. Semakin kuat tim Anda, semakin besar lawan Anda. Musuh mungkin dengan mudah menghapus papan tulis kita. Diperkirakan bahwa semua rekan di dunia seni bela diri akan berkumpul di sini dengan waktu setengah hari lagi. Bagaimanapun, kami siap bertarung. Apa yang harus ditakuti? Di bawah kepemimpinanmu, kami pasti akan menghancurkan mereka semua. Seru para pejuang. Levi mengangguk. Kamu bertaruh. Levi, kamu telah melakukan sesuatu yang sangat konyol. Dengan mengekspos lokasi Anda, tidakkah Anda tahu bahwa Anda akan mengalami pengepungan segala arah? Renton tertawa. Semua orang merasa terancam ketika Levi pertama kali memanggil mereka, tetapi kemudian mereka menyadari bahwa dia jelas-jelas menyerahkan dirinya kepada mereka di atas piring perak. Mereka kesulitan menemukannya karena dia bersembunyi, jadi dia pada dasarnya menggali kuburnya sendiri dengan mengekspos dirinya secara tiba-tiba. Levi melirik Trenton, dan salah satu anak buahnya melangkah maju untuk menamparkan wajah Trenton dengan keras. Katakan omong kosong itu lagi dan aku akan membuatmu terbunuh. Kalian harus mengkhawatirkan dirimu sendiri sebelum hal lain. Levi berkata sambil terkekeh sambil mengalihkan pandangannya ke arah Josephine dan Yasmin. Bawa mereka ke kamarku. Dia kemudian berbalik dan berjalan pergi setelah mengatakan itu, membuat Josephine dan Yasmin tercengang. Dia ingin kita di kamarnya. Apa yang dia rencanakan untuk kita lakukan? Aku punya firasat buruk tentang ini. Apakah dia akan? Josephine dan Yasmin gemetar ketakutan dan berkeringat dingin. Bahkan Trenton ketakutan dan berteriak ngeri, apa yang akan kamu lakukan pada mereka? Biarkan mereka pergi. Dia selalu naksir Josephine, jadi wajar saja jika dia panik ketika Levi memerintahkan mereka untuk dibawa ke kamarnya. Memikirkan Levi meletakkan tangannya di atas mereka saja membuatnya gila, dan wajahnya memerah saat dia berteriak dan berjuang seperti orang gila. Diam. Bam. Dengan itu, Trenton pingsan sementara Josephine dan Yasmin dibawa ke kamar Levi. Levi sedang bersandar di kursinya sementara mereka berdua menatapnya dengan gugup. Aku sangat ingin membunuh Levi sekarang, tapi aku tahu itu tidak akan berhasil. Mengingat betapa kuatnya dia, aku bahkan tidak akan punya kesempatan. Josephine mengepalkan tangannya erat-erat memikirkan hal itu dan bertukar pandang dengan Yasmin. Mereka berdua siap untuk bunuh diri jika Levi memutuskan untuk melakukan sesuatu kepada mereka. Kak, kenapa kamu ingin kami di kamarmu? Josephine bertanya dengan gugup. Kemarilah, kalian berdua. Suara dingin Levi yang tiba-tiba membuat mereka terguncang, dan mereka berjalan ke arahnya dengan patuh di bawah tekanan. Tidak seperti Josephine, Yasmin jauh lebih takut mati. Aku tidak tahu apa yang akan Levi lakukan padaku, tapi mungkin aku akan membiarkan dia pergi denganku. Selain dia seperti penjelmaan iblis, dia adalah yang terbaik dalam setiap aspek dibandingkan dengan semua pemuda yang pernah kulihat. Trenton tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Mungkin ini bukan hal yang buruk. Dengan pemikiran itu, Yasmin merasa jauh lebih baik saat mereka dengan cemas berjalan ke arahnya, tidak yakin apa niatnya. Saya ingin salah satu dari Anda memijat bahu saya dan yang lainnya memijat kaki saya. Dapatkan untuk itu. Kata-kata Levi sangat mengejutkan mereka sehingga mereka berdua tidak bisa berkata-kata. Itu dia, pijat, itu sebabnya dia membawa kita berdua ke sini. Dan disinilah saya, mempersiapkan diri secara mental untuk kengerian yang akan dia alami. Yasmin berpikir dalam hati tidak percaya. Sehat, apa yang kamu tunggu? Percepat, otot-otot ini tidak akan memijat dirinya sendiri. Levi mendesak mereka dengan tidak sabar. Begitu saja, Josephine dan Yasmin mengambil posisi masing-masing dan mulai memijat Levi. Meskipun Levi tidak melakukan sesuatu yang buruk pada mereka, mau tak mau mereka merasa sedikit kecewa dan tidak puas. Apa, kita tidak cukup menawan. Kami masih muda, cantik, cakap, dan memiliki status sosial yang tinggi. Saya pikir semua pria bermimpi tidur dengan kami, terutama iblis besar seperti Levi. Tapi, dia bahkan tidak melihat ke arah kami dan hanya membawa kami ke sini untuk memijatnya. Sementara itu, para pria menyeringai di koridor luar. Sepertinya Levi benar-benar iblis alami. Dia bahkan tidak mengampuni para wanita setelah membunuh para pria.
Dengan kepemimpinannya, kita pasti bisa mengembalikan masa lalu yang indah. Mereka semua memiliki senyum penuh arti di wajah mereka saat mereka melirik ke pintu kamar Levi. Seorang pria seperti dia memiliki dua wanita cantik di kamar tidurnya. Sudah jelas apa yang akan dilakukan Levi terhadap mereka. Hehehe. Levi mungkin akan marah jika dia tahu apa yang mereka pikirkan. Dia hanya memberi kedua wanita itu sedikit hukuman sambil mencoba memikirkan strategi. Josephine diperlakukan seperti malaikat oleh hampir semua pria yang ada, jadi memperlakukannya seperti seorang tukang pijat merupakan pukulan besar bagi egonya. Seniman bela diri benar-benar memiliki kekuatan yang layak di tangan mereka. Ini membuatnya sempurna untuk memberikan pijatan. Dengan pemikiran itu, Levi memejamkan mata dan beristirahat sambil terus berpikir. 2 jam segera berlalu, dan Trenton akhirnya sadar setelah dikurung. Sudah 2 jam, dan dia belum membebaskan Josephine dan Yasmin. Itu berarti apapun yang saya takutkan telah terjadi. Mereka telah menjadi korban tangan jahat Levi. Arg! Trenton memiringkan kepalanya ke belakang dan berteriak sekuat tenaga. Tinjunya terkepal erat saat gelombang energi mengalir keluar darinya, dan dia hampir melepaskan talinya. Aku akan membalas dendam, Levi. Anda sebaiknya berdoa agar saya tidak kabur dari sini atau Anda akan mati dengan mengenaskan. Trenton tidak tahan membayangkan pria lain meletakkan tangannya pada wanita yang disukainya. Josephine dan Yasmin dibebaskan tak lama setelah itu. Wajah mereka memerah, dan pakaian mereka terlihat sedikit berantakan setelah memijat Levi selama 3 jam berturut-turut. Namun, pijat bukanlah hal pertama yang terlintas dalam pikiran ketika yang lain melihat penampilan mereka. Haha, seperti yang diharapkan dari Levi. Pria ini benar-benar pewaris Fury Demon. Jika dunia menganggap kita sebagai monster jahat dan tidak berperasaan, maka sebaiknya kita bertindak dan melakukan sesuka kita. Orang-orang tertawa ketika mereka mengatakan itu. Mata Trenton hampir melotot keluar dari rongganya ketika dia melihat keadaan mereka saat ini. Sialan, Levi, aku akan membunuhmu, dasar bajingan. Josephine, kamu, apakah kalian berdua baik-baik saja? Seseorang bertanya karena khawatir. Kami baik-baik saja. Josephine dan Yasmin perlahan menyadari apa yang mereka pikirkan saat melihat tatapan aneh di mata mereka. Apakah Levi melakukan sesuatu pada kalian berdua? Aku bersumpah, pria itu benar-benar iblis. Tanya orang lain. Tidak, dia hanya memiliki kita. Josephine dan Yasmin saling bertukar pandang, dan tak satu pun dari mereka mampu menyelesaikan kalimat itu. Kami tidak mungkin memberitahu mereka bahwa kami memberi Levi pijatan, bukan? Reputasi kita akan hancur, dan keluarga kita juga akan dipermalukan. Kita tidak boleh berbicara sepatah kata pun tentang itu. Ya, bukan apa-apa, sungguh. Cara mereka tergagap semakin menegaskan kecurigaan mereka bahwa Levi telah melakukan sesuatu yang jahat pada mereka. Sialan kau, Garnison Levi. Trenton pingsan karena marah sementara Josephine dan Yasmin menatapnya dengan bingung, tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi. Tidak lama sebelum kata-kata keluar tentang apa yang diduga Levi lakukan kepada mereka, sangat menyenangkan para pengikut Cirrus yang bergegas ke tujuan masing-masing. Levi memecat wanita-wanita itu sendiri. Jalan untuk pergi. Hahaha, tetap semangat, Levi, hancurkan semua gadis cantik. Namun, beberapa orang tidak terlalu senang ketika mereka mendengar berita itu. Apa? Levi meletakkan tangannya di atas Josephine dan Yasmin. Aku tahu dia adalah iblis yang menyebalkan. Dia tidak ragu-ragu ketika dia membunuh, dan dia bahkan tidak menyayangkan para wanita. Pria ini benar-benar jahat, dia harus dihentikan. Josephine dan Yasmin menduduki peringkat yang sangat tinggi di daftar batu, jadi mendengar tentang bagaimana Levi melanggar mereka menyebabkan keributan besar dan membuat kedua pendukung mereka gila. Kamu akhirnya menunjukkan warna aslimu, Levi. Dan di sini saya pikir Anda tidak akan menyentuh wanita lain selain Zoe. Senyum sinis menyebar di wajah Jared ketika dia mendengar berita itu. Seseorang menyampaikan pesan ini kepada Zoe dan tunjukkan padanya apa yang telah dilakukan suaminya. Hahaha. Berita itu menghantam Zoe seperti sambaran petir, dan semua orang dari keluarga Lopez dan Black tercengang. Bahkan Winona pun kaget tak bisa berkata-kata sebagai hasilnya. Apa, saya tidak berpikir Levi akan melakukan hal seperti itu, tetapi faktanya ada di sini, dan semua erudiat telah mendengarnya. Lebih buruk lagi, informasi ini datang dari pasukan Fury Demon, jadi itu pasti benar. Terlepas dari itu, Winona masih sedikit meragukan rumor tersebut. Dia secantik selebritas, namun Levi bahkan tidak pernah menatapnya selama dia menghabiskan waktu bersamanya. Karena itu, sangat tidak mungkin bagi seorang pria yang biasa berada di sekitar wanita yang menarik untuk melakukan hal keji seperti itu. Zoe juga percaya bahwa Levi tidak bersalah, tetapi tidak banyak yang bisa dia lakukan selain menangis ketika fakta-fakta didorong ke wajahnya. Masih belum ada tanda-tanda putrinya setelah diculik, dan suaminya telah melakukan tindakan yang sangat jahat sehingga menghancurkan reputasinya. Aku sudah meramal nasibmu ketika kalian berdua akan menikah. Saya katakan bahwa kalian berdua akan menghadapi kehidupan yang penuh dengan kesulitan, tetapi Anda memilih untuk tidak mempercayai saya. Sekarang, lihat apa yang telah terjadi. Dia menunjukkan warna aslinya. Harry berteriak frustrasi, dan Zoe hanya bisa terisak sebagai tanggapan. Segalanya berjalan baik untuk keluarga kami, jadi bagaimana akhirnya seperti ini? Andai saja kami hanya orang biasa, kami berdua dapat mengelola perusahaan bersama-sama sementara putri kami bersekolah seperti anak-anak lain seusianya, dan para tetua dalam keluarga dapat menikmati kehidupan yang damai setelah pensiun. Namun demikian,
hidup kita pasti tidak akan pernah normal berkat posisi tinggi Levi dan identitasnya sebagai pewaris Viridimen. Sekarang, keluarga kami hancur, dan kami bahkan belum menemukan putri kami. Apa yang kau lakukan, Levi? Bagaimana mungkin aku bisa memaafkanmu setelah kamu melakukan hal yang mengerikan seperti itu? Segera, semua orang di Erudia memanggil Levi the Viridimen pewaris, mengutuk dia dan berharap mereka bisa mengulitinya hidup-hidup. Sementara itu, Bruce dan anak buahnya telah masuk ke Erudia dan langsung bergegas ke Terragon Hill. Namun, anak buahnya terus menghilang satu demi satu sepanjang perjalanan mereka, dan ratusan dari mereka menghilang secara misterius. Meski begitu, mereka mampu berbaris langsung ke Erudia dan melakukan apa yang mereka inginkan. Dengan The Cardinal Hall yang sepenuhnya fokus untuk melenyapkan Levi, para Dragonite tidak berdaya untuk bergerak bahkan jika mereka tahu tentang invasi Bruce. Persis seperti itu, Terragon Hill telah menjadi titik fokus seluruh dunia saat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana. Orang-orang yang tinggal di Terragon Hill semuanya telah mengevakuasi daerah itu karena takut terjebak dalam pertempuran yang akan datang. Butuh sekitar setengah hari bagi mayoritas pengikut Viridimen untuk berkumpul, dan senyum terbentuk di bibir Levi saat dia menatap lautan manusia di kejauhan. Betapa hebatnya kekuatan ini. Dalam keadaan normal, saya ingin memasukkan tentara ini ke dalam militer Erudian dan meningkatkan kekuatannya, tetapi saya adalah musuh publik negara saat ini. Semua orang di luar sana ingin aku mati, jadi tidak mungkin ada orang yang percaya padaku. Oh, baiklah, saya rasa itu sudah cukup untuk saya. Levi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia mendengar anak buahnya berbicara dan menemukan bahwa merekalah yang menyebarkan berita tentang dia yang merendahkan Josephine dan Yasmin. Astaga, jelas tidak ada yang bisa menjelaskan jalan keluarku dari ini sekarang. Menurut informasi kami, para pejuang peringkat kedua hingga 9 di daftar permata semuanya telah dimobilisasi. Kami juga memiliki 3 besar dari daftar batu serta prajurit terhebat dari The Cardinal Hall dan Eragon datang ke arah kami. Jangan lupakan pasukan asing utama. Sepertinya kita akan segera menghadapi pertempuran yang sangat besar. Kudengar mereka juga menyewa ahli teknik magis. Orang ini tidak ada dalam daftar permata, tapi dia dikatakan berada di level yang sama dengan 3 teratas daftar permata. Levi tidak terganggu oleh semua itu, tetapi kalimat berikutnya sangat mengejutkannya sehingga dia membeku. Saya pikir master teknik magis itu dulunya adalah warga sipil. Seorang pria bernama Jared Smith atau semacamnya. Apa, Jared? Raut wajah Levi berubah seketika setelah mendengar nama itu. Aku tidak percaya, terlepas dari usahaku, Jared Bestard itu benar-benar berhasil menjalankan rencananya. Dia harus menunda rencananya karena dia tetap waspada terhadap saya saat itu. Dia mungkin memutuskan untuk bergerak sekarang karena aku adalah musuh publik Erudia. Tetap saja, bukankah dia seharusnya membuat senjata? Mengapa dia menguasai teknik magis? Aku mengerti, dia pasti telah membuat senjata yang sangat kuat sehingga orang mengira dia ahli dalam teknik sihir. Levi berasumsi bahwa Jared telah menemukan senjata yang ampuh, sama sekali tidak menyadari bahwa Jared sebenarnya telah memodifikasi tubuhnya sendiri. Oh tidak, Zoe, Jared pasti akan mengejarnya. Levi kemudian dengan cepat mengirim orang untuk mencari keberadaan Zoe, dan pasukan Viridimen berkumpul 3 jam kemudian. Bahkan Levi mendapati dirinya sedikit terintimidasi ketika dia melihat jumlah pasukan yang berdiri dalam formasi di depannya. Seperti yang diharapkan dari pasukan Viridimen, dengan betapa kuatnya Cirrus dan pengikutnya, tidak heran orang biasa menyebutnya era Viridimen. Kami memiliki beberapa lusin prajurit sekuat Einar dari daftar permata, dan sekitar 6 atau 7 yang bahkan lebih kuat. Mereka bisa menjadi prajurit kelas tertinggi peringkat 8 yang legendaris. Sekarang aku mengerti kenapa The Cardinal Hall dan Eragon begitu takut pada kita. Kekuatanku dikombinasikan dengan begitu banyak prajurit. Kuat pasti akan menjadi ancaman besar bagi Erudia. Sangat baik, kamu terlihat seperti iblis api di masa jayanya, kata seorang pendekar pedang berpakaian putih. Dia terlihat sangat menawan dengan pedang di pinggulnya, kipas di tangannya, dan wajah tampan yang bisa meluluhkan hati dengan senyuman. Namun, terlepas dari ketampanannya, pria itu dikenal sebagai Swordfiend yang membunuh orang seperti itu adalah hal yang paling normal untuk dilakukan. Itu benar, pada waktunya, dia akan sekuat iblis berapi-api itu sendiri, kata seorang pria berjubah hitam yang suaranya terdengar seperti kuku yang menggaruk kaca. Pria itu dikenal sebagai Shadowfiend, salah satu dari 7 iblis yang dipimpin oleh Cirrus. 7 iblis semuanya adalah prajurit kelas 8 tertinggi dan telah bersembunyi bersama orang-orang mereka setelah Cirrus menghilang saat itu. Mereka melakukan itu untuk mempertahankan kekuatan mereka saat mereka menunggu hari seperti ini sehingga mereka semua bisa muncul kembali dan membentuk kekuatan yang hampir tak terkalahkan. Itulah alasan utama The Cardinal Hall sangat takut pada pasukan Viridimen dan mempekerjakan begitu banyak prajurit daftar permata. Berdiri di atas Terragon Hill, Levi memandang 7 iblis yang telah bersumpah setia tanpa syarat kepadanya dan bertanya-tanya apakah mentornya benar-benar Cirrus. Mengapa saya mendapatkan perasaan bahwa dia bukan Cirrus? Juga, siapa pria yang berpura-pura menjadi aku? Kenapa teknik kita berdua sama, Revesero? Apa rahasia di balik semua ini? Sebaiknya aku tidak memberitahu 7 iblis tentang ini jadi aku tidak akan menyalakan alarm yang tidak perlu sebelum aku bisa menemukan informasi apapun. Saya hanya harus meluangkan waktu saya dan perlahan-lahan menyelidiki ini. Kami telah sepenuhnya mengumpulkan semua pasukan kami, dan lokasi kami juga telah diungkapkan kepada mereka. Ya, aku yakin area di sekitar Terragon Hill sangat dikelilingi sekarang. Ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk melenyapkan kita semua. Ola Kardinal akan segera melancarkan serangan.
Apakah kita akan menghadapi mereka secara langsung atau ada strategi lain? 7 iblis menyuarakan pendapat mereka dan semua menatap Levi saat mereka menunggu dia untuk membuat keputusan. Perang ini sangat penting bagi mereka, dan satu kesalahan saja bisa membuat mereka semua binasa sebagai akibatnya. Sebenarnya, aku sudah merencanakan semuanya. Dengarkan, Levi tersenyum sambil berjalan ke arah mereka dan membisikkan rencananya kepada mereka. Apakah kamu serius? Tidak mungkin ini akan berhasil. 7 iblis dengan cepat menolak rencananya. Apakah kamu menentang perintahku sekarang? Kami atas perintahmu, Levi. Bersambung.